Hai guys, jumpa lagi di channel The Story of Niken. Kali ini aku akan mereview buku yang udah ada di tanganku. Tada! Jadi ini adalah buku yang aku mau rekomendasikan ke kalian. Ini adalah antologi cerpen Mojokerto jadi jauh-jauh ya dari Mojokerto, Jawa Timur. Makasih banyak. Udah sampai di tanganku dan kita akan kulik-kulik lagi isinya apa. Kemudian kenapa aku merekomendasikan ini ke kalian? Ini judulnya adalah tentang kami para penghuni sorter. Dan ditulis oleh banyak sekali penulis dan ini adalah antologi. Jadi antologi cerpen di sini ditulis oleh pengarangnya ada di sini. Ada Ahmad Fatoni, Atina Nabila, Nasrullah Habibi, Jack Effendi, Harjono WS, Dasa Muka, Dadang Ari Murtono, Rais Muhammad KS, dan Muhammad Asrori. Dan kenapa spesial banget ya antologi cerpen ini? Yang pertama, di sini itu menceritakan mengenai pergulatan hidup manusia dengan masalah yang dihadapi. Kemudian ceritanya seputar urban, jadi seputar masyarakat, bukan kota besar, tapi masyarakat yang hidup di kota-kota penyangga seperti itu. Jadi kental sekali dengan pergulatan antar ekonomi, masalah keluarga, kemudian juga masalah mungkin kekurangan dalam hal fisik seperti itu tuh sangat berpengaruh. Dalam hal pekerjaan juga itu sangat muncul kentara di cerpen ini, antologi cerpen ini. Aku mau nyebutin untuk publishingnya. Di sini adalah kupu-kupu lucu. Kupu-kupu lucu publishing dan juga mungkin diinisiasi oleh komunitas Arek Japan atau disebut juga dengan KAJ. Kenapa aku bilang menarik? Karena di sini adalah cerpen yang diangkat itu merupakan hasil kreativitas ya dari para pengarangnya, dan yang aku lihat itu pengarang-pengarang ini tuh mempunyai kepekaan terhadap realita, terhadap apa ya istilahnya, terhadap kejadian yang ada di sekitarnya, yang terjadi di sekitar penulis tersebut, sehingga kemudian terbitlah sebuah inisiatif atau inspirasi untuk menuliskan segala peristiwa kejadian tersebut di narasi-narasi cerpen. Dan di situ tentunya dengan pembentukan dari adanya metafora, bahasanya, tema, alur, tokonya juga diramu lagi, penokohannya maupun imajinasinya diramu lagi, sehingga menghasilkan suatu cerita yang dengan sudut pandang yang mereka gunakan seperti itu. Jadi di sini ada banyak sekali ini ya, amanat, baik itu atau biasanya disebut juga, mungkin banyak orang bisa ingin sekali tahu bahwa kira-kira gimana sih pesan moralnya kayak gitu. Amanat itu mirip-mirip ya. Ibaratnya kalau orang membaca cerita tuh seolah-olah ingin tahu apa sih pesan moral yang ada di cerita tersebut gitu. Nah, amanat ini baik tersurat maupun tersirat itu secara gamblang ada di cerpen ini, di cerpen para penghuni sorter. Sebenarnya cerpen-cerpen dalam antologi ini itu cerpen yang ditulis oleh para cerpenis Mojokerto, terutamanya baik yang tinggal di Mojokerto maupun tinggal di luar Mojokerto. Jadi juga cerpenis mungkin dari luar kota tapi dia berproses di Mojokerto. Jadi nggak ada batasan dalam hal identitas ataupun domisili, identitas ataupun asal usul dari penulis tersebut. Yang penting berproses di Mojokerto. Makanya terjadilah atau terbitlah suatu karya antologi cerpen yang berjudul tentang kami para penghuni sorter, yang sangat bermakna ya, karena dari suatu cerita itu kita bisa menengok masa lalu, kita bisa melangkah ke masa depan. Jadi sebegitu dalamnya cerita itu, kita itu sebenarnya ditantang untuk memaknai, untuk menafsirkan maupun menjalani dari
suatu peristiwa. Nah, di sini ketika kita berhadapan dengan suatu peristiwa, kita di masa-masa yang akan datang kita bisa mengambil hikmah nih setelah kita membaca suatu narasi yang terjadi di orang lain, itu kita bisa mengambil hikmah. Kemudian kita juga bisa merefleksikan ke kehidupan kita sekarang. Maka dari itu, kenapa membaca cerpen atau membaca suatu narasi cerita itu begitu penting dalam kehidupan kita. Salah seperti itu, kita bisa merefleksikan yang terjadi di orang lain, yang terjadi di diri kita sendiri juga. Itu bisa kita refleksikan sehingga kita jadi orang lebih kuat. Karena kerap kali kita itu takut untuk menengok ke belakang. Jadi ketika kita menengok ke belakang itu kita ngerasa ada suatu traumatis, ada suatu kesuraman yang mendalam seperti itu. Tapi sebenarnya dari sejarah itu, dari cerita-cerita itu kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena kita tetap akan menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. So, dari beberapa review yang aku sebutkan tadi, ini review singkat, jadi aku nggak mau berlama-lama. Di antara banyak sekali tulisan yang ada di sini, ada sekitar 11-an kalau nggak salah. Catatan seorang tunanetra, Doa istri tukang semir, Negeri dongeng, Payung, Penghuni sorter, Purnama di tepi sungai berantas, Rebi in, atau mungkin biasanya bilang rebiin ya, atau rebin dengan i double, tentang kami yang dibunuh, cerita-cerita riwayat cerpen tentang pengarang. Jadi di sini mungkin ada sekitar 10. Oke, aku rata tadi 10 ya, bukan 11. Di sini ada 10 untuk cerpennya atau habis. Pokoknya ketika kita baca cerpen ini, kita tuh merasa kayak udah sampai ke Mojokerto gitu. So, bagi kamu yang pengen banget mendapatkan bukunya, silahkan bisa menghubungi untuk Kupu-Kupu Lucu Publishing. Sampai jumpa di review selanjutnya. See ya!